Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi informatika. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata, pengolah angka, kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang aplikasi presentasi. Seperti kita tahu bahwa untuk aplikasi perkantoran yang paling banyak populer adalah program dari Microsoft Office. Jadi untuk presentasi ini kita nanti akan masuk pada aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Sebelum kita masuk ke aplikasi, saya akan jelaskan dulu mengenai aplikasi presentasi. Jadi presentasi itu merupakan suatu kegiatan berbicara di depan orang lain untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi ada 3 komponen utama dalam presentasi. Yang pertama yaitu orang yang menyampaikan pesan, kemudian yang kedua media atau perangkat pendukung, kemudian adalah pendengar atau audien. Pada dasarnya presentasi itu memiliki beberapa tujuan. Yang jelas, yang pertama itu sarana untuk memesankan suatu barang atau jasa, kemudian yang kedua memberikan informasi, yang ketiga adalah meyakinkan pendapat orang lain. Nah, itu sekilas untuk pengantar dari presentasi. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke aplikasinya. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Office PowerPoint. Jadi bagi yang belum menginstal, silakan menginstal dulu Microsoft Office-nya. Boleh dari Office 2010 ke atas, karena yang paling stabil yaitu dari Microsoft Office versi 2010 ke atas. Biasanya kalau kita sudah menginstal aplikasi Microsoft Office Word, semua aplikasi Office juga sudah terintegrasi, sudah terinstall semua. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Caranya kita buka start seperti biasa kita membuka aplikasi, kemudian pilih all program, kemudian masuk ke Microsoft Office, tergantung versinya. Kalau kita klik sini saya menggunakan yang Office 2013, kemudian masuk ke PowerPoint. Nanti ketika kita buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini untuk awalnya. Nah, di sini sudah tersedia beragam template dari Office yang bisa kita gunakan. Nah, ini kelebihannya untuk yang aplikasi PowerPoint khususnya 2013 ke atas, nanti tampilannya agak berbeda, lebih flat. Dan ini nanti menyediakan berbagai tema maupun template yang disediakan secara online. Jadi syaratnya kita harus online dulu untuk mendapatkan tema atau template yang disediakan oleh Office. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kita langsung bisa masuk ke blank presentation untuk membuat dokumen baru, atau kalau untuk membuka yang terakhir kali kita buka dengan PowerPoint, nanti akan muncul di sidebar sebelah kiri. Nah, di sini. Nah, kalau untuk membuat membuat dokumen baru, kita pilih yang blank presentation atau kita sesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Di sini untuk pengenalan kita masuk ke yang blank presentation dulu. Nah, kalau sudah mengklik yang blank presentation, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa bagian yang perlu kita kenalkan bagi yang belum pernah membuka PowerPoint. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Di sini adalah Quick Access Toolbar. Di sini terisi shortcut yang biasanya kita gunakan untuk secara cepat, untuk perintah secara cepat seperti save, undo, dan sebagainya. Kita bisa memodifikasinya lewat ini, kemudian kita pilih yang sesuai kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada title bar. Nah, title bar di sini
Ini adalah menunjukkan judul dari file PowerPoint kita. Karena ini belum saya simpan, jadi muncul otomatis presentation 2. Kemudian ada tab ribbon. Ini untuk tab ribbon. Nah, ini yang khususnya dari versi 2007 ke atas, menu-menu yang disediakan sudah berbasis ribbon. Menunya ada file, kemudian ada home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, add-ins, dan ini untuk tambahan karena saya menginstal Foxy Reader. Nah, di sini ada tambahan lagi Foxy Reader. Baik, untuk yang selanjutnya ada tool group. Ini ada tool group di sini, seperti di sini ada tool group yang sudah terbagi sesuai dengan grupnya masing-masing. Ada clipboard, slides, font, kemudian paragraf, drawing, dan seterusnya. Masing-masing sudah ada bagian pembatasnya. Ini ada pembatasnya sendiri. Kemudian ada slide area atau lembar slide di sini. Nah, di bagian tampilan yang tertampil di layar yang paling besar adalah slide area. Ada view button. View button di sini ada untuk menampilkan tampilan view yang kita inginkan. Ada ya, kalau yang setelah default ini ada normal, kemudian ada slide sorter, kemudian ada reading view. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang normal, yang biasanya kita gunakan adalah yang normal ini. Kemudian ada notes dan komen di sini untuk ya tambahan saja untuk mengomentari apa yang ingin kita komentari dalam slide kita. Kemudian selanjutnya kita akan mengoperasikan aplikasi PowerPoint ini. Yang biasanya kita lakukan pertama kali adalah membuat judul. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilan default pertama kali untuk slide nomor 1 ini otomatis akan tampilan yang ditaruh di slide pertama adalah slide untuk judul. Nah, slide judul di sini ada title, ada subtitle. Nah, sebelum kita mengisinya, kalau kita ingin mengubah temanya bisa dengan kita mengklik tadi masuk ke file new. Nah, di sini kita pilih tema yang kita inginkan. Mau mana? Kita bisa memilihnya sesuai dengan keinginan kita. Yang jelas pastikan dengan tujuan yang kita inginkan dari membuat presentasi ini, apakah bisnis ataukah sebagai presentasi untuk pembelajaran atau presentasi untuk animasi anak-anak. Nah, kita sesuaikan karena nanti tampilannya harus sesuai dengan audiens yang kita inginkan. Baik, kita pilih yang default dulu, yang blank putih ini. Kita masukkan ini judulnya. Kalau lembar judul biasanya seperti ada dua, ada title dan subtitle. Nah, kemudian untuk membuat slide berikutnya, untuk memasukkan slide berikutnya tinggal kita pilih yang di home ini, kita pilih yang slide new slide. Apakah masih ke dalam title atau title dan konten, atau hanya section header, atau sebagainya yang kita inginkan. Biasanya kita langsung ke title and content. Nah, sini ada judul dari per slide, kemudian di sini isinya. Nah, seperti itu, mudah kan untuk membuat sebuah file presentasi. Baik, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat isi kontennya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat biodata, pastikan subtitlenya sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, baik, ini hanya untuk contoh saja. Kemudian kita akan menyimpan dulu data dari file presentasi ini. Pastikan sebelum kita melanjutkan ke data yang lebih banyak lagi, pastikan untuk disimpan terlebih dahulu untuk menjaga-jaga agar kalau ada apa-apa kita punya file simpanannya. Untuk menyimpan cukup simpel saja, bisa langsung klik tombol save ini yang ada di quick access toolbar ini yang di atas, langsung klik save, kemudian kita pilih lokasinya, klik browse, masuk ke data D sesuai dengan keinginan kita, kemudian bisa pilih new folder untuk membuat folder baru. Nah, kita pilih, otomatis di sini sudah muncul untuk sesuai dengan titel kita yang ada di slide pertama. Klik save. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan memodifikasi dari tampilan ini. Kalau pengen memodifikasi, ada beberapa yang penting kita lakukan. Yang pertama adalah membuat transisi yang bisa menarik dan tidak membosankan, seperti itu. Bisa kita untuk defaultnya bisa kita pilih fade. Dan ini bisa kita preview. Nah, munculnya kalau fade itu secara perlahan-lahan muncul. Kemudian selanjutnya untuk animasi, ini untuk animasi teks yang kita inginkan, kita bisa merubahnya di sini. Kita bisa klik untuk interest itu untuk animasi masuk, impages itu untuk animasi yang berjalan secara terus menerus, kemudian ada exit, animasi keluar. Kita bisa pilih yang sesuai dengan keinginan kita, bisa pilih fly in, nah atau fade, nah, seperti itu. Dan ini kita bisa ubah apakah aplikasinya, apa animasinya itu sesuai dengan jalannya itu, apakah ketika kita klik atau dengan sebelum animasinya atau setelah animasi yang ada di sebelumnya. Kalau biasanya kita pilih yang with previous, otomatis akan jalan ketika slide masuk. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita simpan lagi, kita coba jalankan slideshow-nya. Slideshow bisa kita lakukan dengan memilih Tribune slideshow, kemudian from beginning, klik, atau bisa kita pilih yang dari sini yang paling bawah ini, icon slideshow, klik. Nah, seperti itu. Ini animasi yang sudah kita buat. Nah, simpel saja untuk membuat presentasi. Pada dasarnya hanya seperti itu. Tinggal kita kreasikan isinya seperti apa, kontennya seperti apa, sesuai dengan tujuan kita. Mudah kan? Silakan bisa untuk mencoba membuat file sederhana biodata masing-masing dari kalian. Baik, lanjut untuk kita modifikasi
presentasi kita akan mengubah temanya sesuai dengan kita. Coba ubah temanya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita simpan. Nah, di sini kita bisa membuat tombol, kita masukkan integrasi Office dari Word atau dari Excel, atau kita membuat link juga bisa di sini. Pertama kita akan membuat tombol untuk next maupun previous. Next itu untuk slide selanjutnya, kemudian untuk previous itu untuk slide sebelumnya. Kita membuat tombol untuk next. Kita pilih menu insert, kemudian pilih shape, dan paling bawah ada tombol. Nah, seperti ini, dan kita klik. Nah, ketika kita pilih yang tombol yang shape tombol, otomatis akan muncul perintah untuk memasukkan hyperlink seperti ini. Action button, next. Nah, otomatis ini secara default kalau tombol next ini otomatis di sini perintahnya adalah next slide. Kemudian klik OK. Kita coba. Nah, kalau bisa tombol berhasil, nanti akan di sini muncul ikon kursornya adalah bukan anak panah tapi tangan. Perintah untuk mengklik tombol klik. Nah, akan muncul seperti ini. Slide kedua kita pilih tombol untuk previous. Nah, previous slide. Oke. Disimpan. Kita mulai slideshow, klik previous, nah, klik previous, next previous. Nah, seperti itu, mudah kan? Selanjutnya kita bisa masukkan data dari Word maupun Excel. Nah, sebelum kita masukkan, kita harus punya dulu data Word yang kita ingin masukkan, atau data Excel yang kita ingin masukkan harus ada dulu. Caranya cukup mudah, kita bisa masuk ke insert, kemudian pilih objek. Di sini kita tinggal pilih file yang ingin kita masukkan. Jadi kita pilih yang create from file. Kita browse, nah kita pilih mana yang kita ingin masukkan. Kalau sudah dimasukkan nanti muncul seperti ini. Nanti dari file PowerPoint ini yang belum di-slideshow, kalau sudah kita masukkan objek seperti ini, nanti tinggal double klik aja, nanti akan langsung bisa membuka dokumen Word-nya. Tapi jika kita ingin tampilkan ketika slideshow juga bisa kita klik, kita harus membuat hyperlinknya seperti tadi. Hyperlink cukup mudah, klik saja ikon yang tadi kita buat, kemudian pilih insert, kemudian action atau hyperlink, nanti yang bersama. Coba kita pilih action, kemudian ketika diklik hyperlink kemana, nah kita pilih other file, kita pilih tadi filenya di mana, Saldoc 1, klik OK. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, otomatis kalau hyperlinknya berhasil, nanti akan berubah ikon kursornya di tangan. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini berlaku juga untuk file Excel, file gambar, atau file video lain. Nanti bisa seperti ini. Tapi untuk gambar dan video nanti bisa langsung tampil secara tampilan view di kotak slide-nya seperti ini. Contoh, kita akan masukkan file video di sini, insert, kemudian video on my PC. Dengan kita pilih video yang kita inginkan,
misal seperti ini, klik insert. Nah, kalau video bisa langsung tampil kotak seperti ini, tidak hyperlink, tapi bisa kita buat seperti hyperlink tadi. Caranya sama seperti tadi, insert object. Coba kita play. Nah, seperti nanti hasilnya. Kalau kita slideshow juga seperti ini. Nah, cukup mudah kan untuk memasukkan atau untuk mengintegrasikan Office PowerPoint dengan Office Word, Office Excel, atau video atau file lain yang di luar dari PowerPoint. Cukup simpel dan mudah, silakan bisa dicoba di rumah masing-masing, atau kalau yang belum punya perangkat PC atau laptop, kalian bisa membuat file presentasi dengan aplikasi smartphone. Banyak sekali yang disediakan. PowerPoint juga ada versi smartphone, silakan dikembangkan sendiri. Untuk perintah-perintahnya juga sama seperti yang Office versi PC, cuman untuk peletakan dan tampilannya mungkin agak berbeda. Yang jelas nanti hasilnya bisa menyamai dari yang dari versi PC. Semangat, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Silakan serius untuk belajar, kembangkan potensi diri, kurangi bermain di luar, yang penting jaga kesehatan. Semangat. Sekian dari saya. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan bisa komen di bawah ini, atau bisa komen atau bisa menanyakan via WA atau via Google Classroom yang ada, yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.